Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Puspitasari. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pendidikan Ekonomi kelas malam A. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dahlan MPD selaku dosen pengampu mata pelajaran dasar-dasar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan terbagi menjadi 6. Yang pertama, asas semesta menyeluruh dan terpadu. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, asas tanggung jawab bersama. Yang keempat, asas manfaat adil dan merata. Yang kelima, asas Tutwuri Handayani. Dan yang keenam adalah asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang asas semesta menyeluruh dan terpadu. Semesta maksudnya pendidikan yang diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyeluruh maksudnya pendidikan harus mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan. Dan terpadu artinya pendidikan atau keseluruhan pembangunan bangsa. Maka dapat disimpulkan bahwa asas semesta menyeluruh dan terpadu berarti bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan dan merupakan satu kesatuan usaha sadar, tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan untuk pengembangan bangsa. Yang kedua, kita akan membahas tentang asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain dari pendidikan seumur hidup. Lifelong education dalam latar pendidikan seumur hidup. Proses pembelajaran di sekolah seyogianya mengembangkan tugas sekurang-kurangnya 2 misi, yakni membelajar peserta didik dengan efisien dan efektif dan serentak dengan menginginkan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dan belajar sepanjang hayat. Ditinjau dari pendidikan sekolah, masalahnya adalah bagaimana merancang dan manipulasikan suatu program belajar mengajar sehingga mendorong terwujudnya belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain, terbentuk manusia dan masyarakat mau dan mampu terus-menerus belajar. Yang ketiga, kita akan membahas tentang asas tanggung jawab bersama. Tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatu, fungsi menerima pembenaran sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. Tanggung jawab sangat berkaitan dengan kewajiban seorang terhadap tugas atau perbuatan yang dilakukan. Tanpa adanya tanggung jawab akan terjadi secara tidak terarah dan condong asal-asalan dan bahkan dapat menimbulkan masalah yang lain lagi. Kegiatan dalam proses pendidikan didasari oleh tanggung jawab karena apapun yang dilakukan dalam pendidikan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan, yakni membimbing dan mendidik para siswa agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan potensi yang dimiliki. Yang keempat, kita akan membahas tentang asas manfaat adil dan merata. Pendidikan yang diselenggarakan harus berguna bagi peningkatan hidup manusia dan masyarakat. Sementara itu, asas adil dan merata maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Yang kelima, kita akan membahas tentang asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani merupakan asas pendidikan Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Makna Tutwuri Handayani adalah yang pertama, tutwuri yang artinya mengikuti perkembangan sang anak, penuh perhatian berdasarkan cita kasih dan tanpa pamrih. Handayani yang berarti mempengaruhi arti merangsang, menumpuk, membimbing, dan mengarahkan anak agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Asas Tutwuri Handayani yang dikumandangkan oleh Ki Hajar tersebut mendapat tanggapan positif dari Dr. Rap Sorskorena dan ahli bahasa dengan menambahkan 2 semboyan untuk melengkapinya, yakni Ing Arso Sungtulada dan Ing Madia Mangu Karsa. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ing Arso Sungtulada yang artinya jika di depan menjadi contoh. Yang kedua, Ing Madia Mangun Karsa yang artinya jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi. Dan yang ketiga ada Tutwuri Handayani yang berarti jika di belakang mengikuti dengan awas. Asas Tutwuri Handayani ini bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum.
Menurut asas ini, dalam penyelenggaraan pendidikan, seorang guru merupakan pemimpin yang berdiri di belakang dengan bersemboyan Tutwuri Handayani, yaitu tetap mempengaruhi dengan memberi kesempatan kepada anak didik untuk berjalan sendiri dan tidak terus-menerus dicampuri, diperintah atau dipaksa. Guru hanya wajib meyakinkan segala sesuatu yang merintangi jalannya anak, serta hanya bentuk aktif dan mencampur tingkah laku atau perbuatan anak apabila anak didik tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai rintangan. Dapat dikatakan bahwa asas Tutwuri Handayani ini merupakan cikal bakal dari pendekatan atau cara belajar secara aktif. Asas Tutwuri Handayani merupakan inti dari asas 1922, yaitu menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur hidupnya dengan mentertibkan persatuan dalam kehidupan umum. Keadaan yang dapat ditemukan dalam pendidikan berkaitan dengan asas-asas ini antara lain: 1. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkan. Peserta didik yang memiliki kelainan atau cacat fisik atau mental memperoleh kesempatan unik memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat tumbuh menjadi manusia mandiri. Kedua, peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang menandai sebagai manusia yang mandiri yang beragam dari kondisi bawah normal sampai jauh di atas normal. Yang terakhir ada peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dari keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran profesinya dalam masyarakat. Yang terakhir kita akan membahas tentang asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani dan asas belajar sepanjang hayat secara langsung sangat erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani didasarkan pada asumsi bahwa dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik mampu untuk mandiri dalam belajar, kemudian dalam belajar membantu apabila diperlukan selanjutnya. Asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila tidak mungkin seseorang belajar sepanjang hayatnya apabila selalu tergantung dari bantuan guru ataupun orang lain. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator, informator, dan motivator. Sebagai fasilitator, guru diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar dengan sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Sebagai informator, guru harus menyadari bahwa dirinya hanya merupakan bagian kecil dari sumber-sumber informasi yang ada. Oleh karena itu, guru perlu memberikan dan bahkan merangsang peserta didik untuk mencari informasi selam dari dirinya sendiri. Sedangkan sebagai motivator, guru mengupayakan tumbuhnya prakarsa peserta didik atau dapat memanfaatkan sumber belajar secara maksimal. Sekarang kita akan membahas tentang penerapan asas-asas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan komunikasi oleh guru. Dewasa ini masih terdapat kecenderungan bahwa peserta didik terkait oleh pengguna komunikasi satu arah dalam kegiatan pembelajaran dengan mengandalkan metode ceramah. Dalam komunikasi demikian, pendidik menempatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih tinggi dari peserta didik. Bahkan tidak jarang peserta didik dijadikan oleh komunikasi oleh seorang guru. Akibatnya arus komunikasi cenderung satu arah dan rendahnya tanggapan balik dari peserta didik. Komunikasi yang demikian memberikan aplikasi yang negatif terhadap output pendidikan, yakni membuat peserta didik tidak terdorong untuk belajar mandiri. Mereka lebih bergantung kepada informasi yang diberikan pendidik. Yang kedua ada masalah tujuan belajar. Sebagaimana ditemukan pada bagian terdahulu, kemajuan ilmu dua teknologi yang amat pesat menuntut orang belajar secara terus-menerus sepanjang hayatnya. Sehubungan dengan hal itu, tujuan pembelajar learning to know dan learning to do belum cukup untuk dijadikan tujuan belajar. Oleh karena kemajuan teknologi, bagaimana kemajuan transportasi dan komunikasi membuat dunia semakin sempit sehingga intensitas interaksi antar manusia semakin tinggi tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, agama,
ras, dan asal-usul. Oleh karena itu, tujuan belajar perlu diperluas dengan learning to live together dan learning to be, sehingga dengan demikian apa yang dipelajari hari ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk belajar lebih lanjut dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan lapangan kerja atau bahkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian informasi atau materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.